bands. Pasarnya jembrak lah udah dek jero pasar iki jenenge besti terus piye lek koyo ngene iki atene ana pengunjung ya apa pasare tuh di kanan pasarnya pasar besar kayak gini hujan dalam pasar ki opo lek iki pasar hujan jembrek hujan di dalam pasar jembrek. For the highs and lows, away, away, away. You and me to the old days. We will be always, always. Halo semuanya, sekarang kita berada di Pasar Besar Malang. Ya, tujuan kita hari ini adalah untuk mewawancarai para pembeli dan para penjual yang berada di Pasar Besar Kota Malang. Let's go! Halo guys, jadi sekarang kita akan melakukan wawancara bersama teman kita sendiri. Dia merupakan salah satu pelaku usaha e-commerce. Mari. Karena menurut saya penjualan online itu lebih praktis ya daripada penjualan di pasar karena tidak membutuhkan banyak ruang dan juga untuk komunikasinya lebih mudah dan tidak ada tawar-menawar harga. Kali ini kita akan mewawancarai teman kita yang sedang menjalankan bisnis usaha online. Let's go. Karena kan sekarang seperti yang teman-teman tahu ya, kan kalau misal jualan online tuh lebih terjangkau karena kan sekarang tuh sosial media kan sering digunakan seperti kayak Instagram, Facebook, terus X, TikTok, Shopee itu kan sering digunakan. Kalau misal datang langsung tuh kan kayak masih butuh waktu terus juga kayak ribet gitu. Kalau misal berjalan kan masih bisa kan sekarang ada fitur kayak COD atau apa di Shopee gitu, jadi lebih terjangkau aja sih. Saat ini saya sedang berada di Pasar Besar Kota Malang. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengunjung atau pembeli yang berada di Pasar Besar Kota Malang. Menurut kakak ini apa sih kelebihan dan kekurangan membeli produk tersebut di online shop dan di pasar offline ini? Kalau dari segi harga emang lebih murah di online dibandingkan di pasar ya. Soalnya kalau di online sama di pasar, harga di pasar itu harganya bisa 2 kali lipat harga online, lebih mahal maksudnya. Terus kalau belanja online enak ya, maksudnya Milihnya pun enak ya, gitu. Diantar juga ya kan, ya sampai depan rumah. Kita nggak perlu capek-capek pergi ke pasar gitu. Ya. Jadi kita juga udah tahu harganya, sering diskon juga gitu ya. Kenapa sih Mbak ini masih milih belanja di pasar dibanding tempat lain kayak supermarket atau online shop? Kalau di pasarnya mungkin kalau aku lagi butuh dadakan mungkin aku lebih ke pasar, mungkin karena pasar itu jangkauannya gede, kayak mungkin kelengkapannya juga lebih luas, lebih banyak. Dari segi keamanan dari pasar besar, apakah ada yang kurang dirasa menyenangkan atau bagaimana? Iya kurang, karena itu ya biasanya kayak ada copet gitu, itu sangat mengkhawatirkan. Sekarang kan udah nggak asing lagi dengan istilah e-commerce ya. Ya. Nah, menurut Mas, apakah dengan kehadiran e-commerce ini mempengaruhi jumlah pembeli di pasar tradisional secara signifikan? Cukup mempengaruhi, cuman karena saya sendiri punya langganan, jadi saya masih bisa bertahan. Nah, apakah Mas pernah mengaitkan atau mempromosikan usaha ini dengan platform
di media sosial untuk menarik adanya pelanggan? Yang pernah saya coba, saya pernah mencoba jualan di Facebook, karena saya tahu pelanggan saya itu orang-orang yang sudah berumur gitu, yang sering main di aplikasi Facebook daripada aplikasi lain. Cuman sejauh ini masih belum berhasil. Halo semuanya, jadi saya sekarang berada di Pasar Besar Malang dan saya akan mewawancarai salah satu penjual di sini. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap mempertahankan pelanggan agar tidak beralih ke pasar online? Yang pertama itu pelayanan ya Mbak ya, pelayanan. Yang kedua produk tetap baik dan harga juga tidak terlalu mahal. Itu yang selama ini saya lakukan. Nah, dari itu apakah Bapak pernah mencoba untuk berjualan online, misalnya lewat promosi online atau live streaming di TikTok, Shopee? Itu sudah pernah saya lakukan. Namun kendati demikian, seperti Mbaknya mungkin ketahui sendiri, bahwasanya di online seperti di TikTok atau di Shopee yang sekarang lagi marak itu, ketika akun tersebut belum dapat banyak bintang atau Masih itu, pemula. Iya. Kalau masih pemula, itulah yang masih sangat sulit sekali gitu loh, untuk kita dikenal khususnya gitu. Sementara orang sekarang mau belanja itu kebanyakan masih lihat, oh ini bintangnya banyak atau sedikit gitu. Berdasarkan penilaian. Betul, pembeli. artinya tidak ada kesempatan bagi pemula untuk berjualan di situ. Ketika bintangnya sedikit, sekalipun kami jualannya itu lebih bagus, itu maka orang tidak mudah untuk mempercayainya. Gitu. Upaya untuk meningkatkan daya saing pasar ini sebenarnya sudah dilakukan, yaitu melalui revitalisasi beberapa fasilitas penting seperti jalan, pengecatan, dan penertiban. Itu salah satu upaya. Tetapi untuk proses yang inovasi lain masih belum. Itu harus menunggu kebijakan dari dinas atau pemkot. Karena kita sebagai staf tidak boleh bergerak sendiri kecuali ada hasil dari upaya yang dilakukan sudah ada, cuman untuk yang konkret dan eksplisitnya masih belum menunggu dari seperti itu. Tiap tahun timbangan harus kita cek, harus sama biar pembeli tidak dirugikan. Jadi kita lakukan misalnya kita beli gitu ya, udah masih untung dikurang timbangan, itu kan nggak etis namanya. Kita ada dinas tiap tahun timbangan untuk dicek. Nah, terus kalau nggak dicek kita ambil, harus dicek untuk biar ada yang diulang kali itu. Kenapa kita kasih timbangan? Ya memang kan kurang, udah kembalikan aja. Banyak kurang sih. Jadi kalau pacarnya panggil, jadi ini kok kurang. Di sana Pak itu banyak yang nggak beres. Kalau itu banyak Kota Malang pasti pas tuh, nggak akan kurang. Tiap tahun pun kita cek timbangan. Yang terugi itu kan kurang belinya kita cek. Jadi nggak boleh orang main curang, pasti kenapa? Kalau lebih malah itu malah orang senang, jadi orang bisa lihat, jadi malah senang. Atau jangan mau takut, jadi banyak setuju. Kenapa itu Pak? Ya karena kan orang banyak, ada yang mau, ada yang enggak. Karena mau ya nggak apa-apa, akhirnya hanya kita cat, jadi ya kita perbaiki lah apa yang kurang. Memang dari Mama Pak itu udah satu pasar besar nggak layak memang pasar besar udah nggak layak, itu rawan karena lindung bisa jatuh, berbahaya lah pasti muncul. Tapi kan karena nggak mau ya gimana? Kita nurut aja ya, nanti kita hasilnya kita perbaikan udah. Terutama yang ayam, ikan dan gajah. Tapi ya tetap bertahap, nggak bisa langsung bertahap. Karena bertahap. Where the fuck the function? Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six.
Ada Pak. Menjual sayur. Lebih banyak makanan. Kuliner ya. Jadi membuat kuliner itu buat menarik ya kembali itu menjual yang lain. Itu kamu Ya. lebih milih yang mana? Tidak pernah yang sebelum ini rata-rata mungkin pasar pemain. Oke. Terus yang kedua kekurangan pasar besar ini. Parkir. Ya. Mahasiswa sejati. Siap dong. Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sejati. Pasukan berdiri, berjuang berjaga, inspirasi kami. Buka, tinggi jiwa kami. Buka. Sekian dari rombongan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar besar. Cakep. Harga barangnya murah-murah. Cakep. Teruslah bermimpi besar, walau banyak rintangan, jangan pernah menyerah.